acara webinar peringatan Hakordia, Say No to Corruption to Save Our Nation. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar hari ini merupakan salah satu acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia yang akan kita peringati bersama pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 esok hari. Tidak main-main, hari ini kita telah mengundang narasumber terpercaya langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu Mbak Dian Maulida Nugraheni. Baik, sebelumnya saya mohon izin membacakan highlight kegiatan yang akan kita lakukan bersama. Acara akan diawali dengan pembukaan, lalu sambutan Kepala Kantor Bea dan Cukai Merak, kemudian acara inti yaitu penyampaian materi dari narasumber dan tanya jawab, lalu ada kuis, pengisian kuesioner, dan diakhiri dengan penutup. Bapak dan Ibu, untuk memulai acara hari ini, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berdiri. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami silakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat, marilah sejenak kita panjatkan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai Merak. Kepada Bapak Beni Nofri, kami silakan. Mohon izin, Pak Beni, apakah bisa memberikan sambutan? Mohon izin, Pak Beni, silakan untuk menyampaikan sambutan Bapak. Baik, terima kasih Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kakanwil DJBC Banten atau yang mewakili para pejabat eselon 3, eselon 4 di lingkungan Kanwil Banten, kemudian Kepala Kantor Tangerang beserta jajarannya, kemudian para
pegawai di lingkungan KPBC Merak. Kemudian yang saya sangat hormati narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Mbak Dian Maulida Nugrahani, spesialis sosialisasi kampanye anti korupsi di Direktorat Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi, Deputi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat. Apa kabar Bu Mbak Dian, Wawai? Saya juga kelahiran Bandar Lampung. Wawai ya, saya malah nggak bisa bahasa Lampung nih. ikut lahir dan besar aja di sana. Baik, terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rangka memperingati Hakordia tahun 2021 di lingkungan Kanwil DJBC Banten dan wabil khusus di KPBC Merak. Dan juga kami mengundang dari para pengguna jasa, Bapak Ibu, para importir, eksportir, pengusaha kawasan berikat yang kami layani, stakeholder yang kami layani di lingkungan kantor kami, sehingga kami juga ingin agar kampanye dan sosialisasi ini juga bisa dirasakan baik oleh pegawai maupun oleh para pengguna jasa. Kemudian sebagai program, karena kami juga baru 3 bulan menjabat di sini, sebelumnya kami di kepatuhan internal di kantor pusat yang menangani masalah sistem pengendalian intern. Jadi di sini juga kami akan menggerakkan SPI, sistem pengendalian intern di lingkungan kantor kami, termasuk juga pola waskat, pengawasan melekat, dan juga yang saat ini sedang kami kembangkan dalam rangka penilaian kantor WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu Program Know Your Employee dan Fraud Risk Scenario. Jadi beberapa hal, elemen tools yang sudah dijalankan termasuk juga pelaksanaan spot check dan monep di lapangan. Untuk itu kami juga perlu mungkin untuk menambah wawasan, karena di kami juga sebagian besar pegawai adalah milenial, hampir mungkin 60% milenial, sehingga perlu kiranya dari Mbak Dian pencerahan terhadap pegawai-pegawai kami dalam rangka mencegah korupsi di lingkungan kantor kami. Mungkin demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni atas sambutan yang telah diberikan. Mohon izin untuk mengabadikan momen kegiatan kita hari ini, kita akan melakukan virtual photoshoot. Biasanya di akhir kita lakukan di depan. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan videonya, kami harap untuk diaktifkan dulu, on cam dulu, sejenak, nggak apa-apa, nanti lanjut bekerja dan mendengarkan lagi, tidak apa-apa. Baik. Mana ini muka-muka yang cantik dan gantengnya? Baik, hitungan dari saya ya, gayanya gaya senyum dulu yang seperti biasanya juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Baik. Mungkin slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik. Mungkin gayanya seperti ini, boleh kepalkan tangan. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mungkin biar lebih meriah kita tepuk tangan virtual, boleh? Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memasuki inti acara webinar hari ini. Webinar ini akan dimoderatori langsung oleh salah seorang pegawai di Seksi Kepatuhan Internal Kantor Bea dan Cukai Merak. Beliau adalah Saudara Iwa Kartiwa. Halo, selamat siang Bang Iwa. Siang, Vi. Gimana kabarnya, Bang? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap memoderatori acara ini? Insya Allah siap. Insya Allah, baik.
Baik Bapak dan Ibu, mari kita fokus sejenak untuk mengikuti penyampaian materi dari narasumber kita hari ini. Langsung saja kepada Bang Iwa, kami silakan. Terima kasih rekan Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Pak Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Merak, dan Kepala Kantor Bea Cukai Tangerang. Yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini, Mbak Dian. Apa kabar, Mbak? Kabar baik. Terima kasih. Apa nih, Mbak? Manggilnya saya juga Bang juga ikut nih. Bebas, Mbak. Dan yang terhormat para pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Banten, berikut Kantor Bea Cukai Merak dan Kantor Bea Cukai Tangerang, serta para audiens sekalian, para pendengar yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah senang sekali saya bisa menyapa pada siang hari ini di agenda event Hakordia Bea Cukai Merak. Nah, kemarin waktu briefing panitia kita disuruh bikin pantun. Ini saya udah nyiapin pantun yang keren banget pasti. Pantunnya bunyinya kayak gini. Ke Tangerang beli bakpia, ke Dubai beli emas dan perak. Artinya, Selamat datang di event Hakordia presented by Bea Cukai Merak. boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Keren ya, parah ya. Ya, baik. Di sini saya selaku moderator yang kira-kira selama 45 menit ke depan saya akan membuat oratori jalannya acara yang nanti materi juga akan disampaikan oleh Mbak Dia. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan sedikit tata tertib yang tadi mungkin sudah Vivi sampaikan, dan juga sedikit CV singkat dari narasumber kita. Izin host, apakah saya bisa share screen? Ini kayaknya saya belum bisa share screen. Ya. Oke. Nah, jadi tema kita pada hari ini yaitu Say No to Corruption to Save Our Nations. Ya, dalam rangka memperingati event Hakordia 2021. Baik, tata tertib untuk selama jalannya materi, yaitu pertama, selama pemaparan dimohon para peserta untuk menonaktifkan mic-nya agar tidak terjadi noise di Zoom meeting kita pada hari ini. Kemudian seluruh peserta dimohon untuk yang di Zoom meeting dimohon untuk mengganti virtual background-nya yang sudah diberikan, ada di link tree yang sudah diberikan oleh panitia. Kemudian bagi yang ingin bertanya, dimohon untuk klik raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti akan dipersilakan oleh moderator untuk mengaktifkan mic-nya, supaya tidak terjadi noise di Zoom meeting kita pada siang hari ini. Dan yang keempat, diharapkan seluruh peserta untuk mendengarkan baik-baik materi yang disampaikan oleh narasumber, karena nanti di akhir acara juga ada kuis dari narasumber kita siang hari ini. Kemudian, narasumber kita pada hari ini yaitu Mbak Dian Maulida Nugraheni. Beliau lahir di Bandar Lampung 29 Juli tahun 1995, yang sekarang alamatnya di Jalan Pekapuran, Itapos, Depok. Pendidikan beliau yaitu S1 Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan jabatan beliau di tahun 2017 sampai 2020 yaitu di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat di KPK, Spesialis Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Muda. Kemudian di tahun 2021 hingga saat ini beliau di Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Spesialis Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Muda. Ya. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke acara inti pada hari ini, yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Dian.
Sudah siap, Mbak? Insya Allah. Insya Allah siap. Baik, kalau gitu sama-sama kita akan mendengarkan materi kita di siang hari ini. Kepada Mbak Dian, kami silakan. Terima kasih Bang Iwa. Mungkin saya langsung buka aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita tetap semangat pagi ya, walaupun siang-siang gini. Mungkin Bapak Ibu juga sambil kerja nih di kantor, kemudian kesela ada kegiatan webinar kita. Tapi semoga siang-siang gini habis makan siang mungkin kan, nggak tambah loyo, tambah ngantuk ya, habis makan siang terus didongengin gitu sama Mbak Dian ya. Semangat pagi buat kita semua, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam anti korupsi. Mungkin saya sedikit lagi memperkenalkan aja. Tadi sempat slip nih di depan bilangnya deputi, saya belum deputi kok, masih pegawai biasa aja ini. Saya Dian Maulida Nugraheni dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Yang pada hari ini sebenarnya kita akan berbagi dan berdiskusi sih Bapak Ibu tentang anti korupsi seperti apa sembari kita menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh besok ya, tanggal 9 Desember 2021. Saya izin share screen mungkin. Ini sebenarnya saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Deputi. Kemarin mungkin mengundangnya Bapak Deputi, tapi beliau memang sedang ada kegiatan juga di hari yang sama. Kebetulan juga memang kalau tidak salah tiap tahun Kementerian Keuangan juga banyak nih seluruh Indonesia mengundang kami untuk ada sosialisasi, sehingga memang bagi-baginya memang sangat padat juga. Jadi Pak Deputi kebetulan tidak dapat hadir nih hari ini, jadi digantikan oleh saya. Mungkin kalau tadi Pak Deputi yang hadir, akan ada berbalas pantun, cuman saya nggak nyiapin sayangnya tadi, jadi nggak sempat nih kita berbalas pantun. Jadi hari ini kita setidaknya ada beberapa hal yang akan kita diskusikan nih Bapak Ibu. Mungkin di awal perkenalan aja sekilas tentang KPK, seperti apa itu korupsi dan bagaimana menjaga integritas diri. Ya, untuk yang pertama tentang KPK, ini Bapak Ibu mungkin sudah sering lihat ya, gedungnya KPK, ini gedung merah putih yang ada di Jalan Kuningan Persada. Ada satu lagi kami gedung pusat edukasi di Jalan Rasuna Said. Sebenarnya nggak jauh dari satu gedung ke gedung lain. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki 6 tugas. Yang pertama yaitu pencegahan, seperti yang sekarang kita laksanakan ini, upaya-upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah upaya koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Ada juga monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah. Kemudian ada supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kita juga melaksanakan koordinasi dan supervisi dengan sesama APH, juga dengan kementerian lembaga lain. Kemudian ada penindakan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan ada tambahan juga ini eksekusi. Jadi sebelumnya kami nggak ada, tapi sekarang sudah ada eksekusi. Kami bisa melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap gitu. Nah, dalam menjalankan tugasnya tadi, KPK melaksanakan 3 strategi atau kita biasanya bilangnya trisula. Yang pertama melalui pendidikan dengan upaya-upaya membangun nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi, sehingga memang targetnya adalah seorang individu itu nggak mau untuk korupsi lagi. Jadi memang niatnya lah yang kita kita bangun karakternya sehingga nggak ada niat untuk korupsinya. Nah, setelah kita membangun individunya, kita bangun nilai, kita insersi nilai-nilai anti korupsi, kemudian kita bangun lingkungannya sehingga tidak ada celah untuk korupsi. Lewat apa? Lewat upaya pencegahan dengan perbaikan sistem tadi. Kita tutup celah-celah korupsinya sehingga orang memang nggak bisa korupsi. Jadi setelah individunya dibangun, kita juga bangun environment-nya sehingga orang nggak bisa korupsi. Kemudian tentunya kalau masih ada yang korupsi, KPK juga nggak lelah untuk melakukan yang namanya penindakan. Sehingga ada efek jera di situ dan orang takut untuk korupsi. Jadi ada 3 ini strategi yang dilakukan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tapi tentunya 3 hal ini nggak bisa berjalan tanpa adanya public participation. Baik itu lewat gerakan anti korupsi atau lewat
laporan yang dilakukan masyarakat kepada KPK. Ini sedikit tentang struktur kelembagaan KPK. Jadi memang KPK concern dengan pendidikan dan peran serta masyarakat, sehingga memang dibuatkan hadir sebuah kedeputian baru, yaitu kedeputian bidang pendidikan dan peran serta masyarakat. Sebelumnya memang tadi kenapa CV saya sebenarnya dari 2017 ke sekarang hampir sama sih, sama-sama di pendidikan, tapi dulu kami bentuknya direktorat, jadi Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Sekarang kami menjadi kedeputian baru, di bawahnya ada Direktorat Jejaring Pendidikan, ada Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, ada Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, dan Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat. Nah, sekarang ketika tadi ada pencegahan, ada pendidikan, memang bedanya di target. Jadi kalau di pencegahan, targetnya adalah sistem, Bapak Ibu. Lewat apa? Monitoring sistem. Misalnya, KPK melaksanakan berbagai kajian. Kemudian dari kajian tersebut keluarlah rekomendasi yang bisa dilaksanakan oleh kementerian lembaga, yang mana rekomendasi itu tuh upaya untuk mencegah supaya korupsi tidak terjadi. Jadi memang yang dikaji adalah celah-celah korupsi di kementerian lembaga. Kemudian ada juga pelaporan gratifikasi dan pelaporan LHKPN. Ini sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas. Ada juga kami anti korupsi untuk badan usaha. Karena memang dari statistik KPK, statistik tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK itu paling banyak di swasta. Nah, kemudian kalau pendidikan seperti apa? Kita targetnya adalah individu. Lewat apa? Lewat Jejaring Pendidikan Anti Korupsi, ada unit Direktorat Jejaring Pendidikan itu yang ke pendidikan dasar dan menengah ataupun ke perguruan tinggi. Lewat apa? Insersi mata kuliah ataupun kurikulum. Kemudian ada juga sosialisasi dan kampanye anti korupsi. KPK melakukan berbagai kampanye dan sosialisasi lewat berbagai media. Sekarang mungkin pandemi, jadi mulai banyak nih yang online, tapi kita juga meninggalkan media yang konvensional. Kita juga punya media seperti film, buku, musik, dan macam-macam. Kemudian ada diklat anti korupsi. Di dalamnya ada LSP, Lembaga Sertifikasi Penyuluh. Di kami ada LSP, itu di dalamnya ada penyuluh anti korupsi atau PAKSI dan API, Ahli Pembangunan Integritas. Nah, seingat saya terakhir info yang saya dapat itu Kemenq itu banyak sekali loh ininya, penyuluhnya. Kalau tidak salah hampir 260-an itu sudah tersertifikasi. Saya kurang tahu apakah nanti di Bea Cukai Merak nih sudah ada atau belum yang sudah menjadi penyuluh. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang ingin ikutan bisa cek di websitenya aslc.kpk.go.id nih. Kalau misalnya setelah ini mungkin tertarik, bisa dicek. Kemudian ada juga peran serta masyarakat, tadi lewat mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan anti korupsi. Kemudian juga bagaimana melaporkan tindak pidana korupsi yang ada di sekitarnya, itu juga termasuk di dalamnya. Ini highlight beberapa kegiatan dalam ranah pendidikan, sosialisasi, dan kampanye. Kita ada Rakornas, untuk 2021 ini juga sedang dilaksanakan Rakornas di Hotel Sultan ya. Kemudian ada workshop-workshop dengan dosen, dengan tenaga pengajar, juga kita ada webinar-webinar untuk pelajar mahasiswa, kemudian sosialisasi, kita juga beradaptasi dengan kondisi pandemi, banyak webinar-webinar yang kita laksanakan. Dulu juga kita sebelumnya, waktu masih bisa offline nih, kita ada gerakan kegiatan-kegiatan yang offline dalam ranah profit ini, profesional berintegritas, dengan badan usaha, kemudian ada juga kolaborasi dengan pramuka. Kalau dari sisi kampanye, banyak kolaborasi juga dengan stakeholder, seperti mungkin Bapak Ibu yang sering bepergian dengan kereta jarak jauh, pernah lihat film anti korupsi, atau mungkin nggak tahu film anti korupsi atau bukan, tapi ada logo KPK-nya. Nah, itu memang kami berkolaborasi dengan KAI untuk memutarkan materi-materi kampanye. Kemudian juga mungkin yang pernah naik MRT, di kursi prioritasnya ada tulisan Berani Peduli Hebat, itu juga bentuk kampanye kami bersama MRT. Kemudian ada bersama KPU, waktu pemilu, kami ada kampanye Pilih yang Jujur,
Terus ini ada juga roadshow bus anti korupsi, kita juga keliling ke 3 provinsi di tahun 2019, ke 28 kota kabupaten, hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk sosialisasi anti korupsi. Ada juga festival film anti korupsi, Anti-Corruption Film Festival, yang tahun ini sudah sampai ke 7. Mungkin kalau Bapak Ibu yang ngikutin sosial medianya KPK, tanggal 4 kemarin kita barusan awarding untuk yang Akfest 2021 ini. Kira-kira ini kegiatan-kegiatan kami, termasuk di dalamnya seperti webinar yang kita laksanakan sekarang, itu juga termasuk dalam ranah kegiatan kita di pendidikan, sosialisasi, dan kampanye. Sedikit kita di bagian kedua ini membahas tentang korupsi. Ini di sebelah ada Bapak Ibu yang mencicipi jaket oranye. Semoga di antara kita nggak ada ya Bapak Ibu ya, amin. Semoga ini cukup ngelihat aja di gambar, nggak sampai nyicipin. Ada yang namanya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Bapak Ibu. Ini adalah penilaian responden terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Nah, di sini kalau sebenarnya sama kayak kita mungkin sekolah dulu ya, kalau skornya tinggi, risiko korupsinya rendah nih kalau di IPK ini. Tapi kalau misalnya skor IPK-nya rendah, itu menunjukkan bahwa risiko korupsinya tinggi. Nah, ini sama kayak kita sekolah dulu, kalau nilainya bagus, asumsinya baik gitu ya. Walaupun mungkin nggak selalu dengan nilai ya, Bapak Ibu. Jadi gitu, skor IPK-nya kalau tinggi, dia risiko korupsinya rendah. Tapi kalau sebaliknya, kalau skor IPK-nya rendah, berarti risiko korupsinya tinggi nih. Indonesia di mana? Indonesia ada di urutan 102, Bapak Ibu, dari 180 negara di tahun 2020 kemarin. Poinnya ada di poin 37. Poin 37 ini kita bisa dilihat nih, ada perbandingannya dengan negara-negara IPK tertingginya, kemudian IPK negara di ASEAN. Nah, kalau dari IPK negara-negara lain yang IPK-nya tinggi, ini rata-rata di 80, sementara kita 37. Kayak Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Singapura, Swiss, dan Swedia. Sementara kalau di ASEAN, memang kita agak sedikit lebih tinggi sih dari Thailand dan Filipina, tapi ternyata kita lumayan nih sama jauh di bawahnya Malaysia dan Singapura. Apalagi Singapura nih masuk di jajarannya IPK tertinggi bahkan. Nah, trennya seperti apa? Jadi memang cenderung ada kecenderungan naik sebetulnya ya dari 1995 ke 2020. Cuman memang kita turun. Kemarin di 2019 kita tuh udah 40. Tapi kemudian di 2020 kita turun jadi 37. Ini adalah beberapa indikatornya, baik yang naik, stagnan maupun yang turun. Nah, tadi selain IPK, tadi IPK kan mungkin dari Transparansi Internasional. Nah, kalau ini ada yang dari BPS, ada survei perilaku anti korupsi. Pada indeksnya, indeks perilaku anti korupsi, sebenarnya di tahun hasil SPAK 2021 sebenarnya naik. Jadi indeks perilaku kita itu dari 3,84 naik menjadi 3,88. Nah, di sini ada dua dimensi yang diukur, Bapak Ibu. Pertama adalah dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Nah, kenapa penting untuk disampaikan pada sesi ini? Karena tidak hanya kita sebagai pegawai di suatu lembaga, kementerian atau lembaga, tapi ini juga penting kita sebagai masyarakat, karena ini memotret bagaimana toleransi publik terhadap korupsi, bagaimana permisivitas masyarakat. Nah, di sini kan ada dua dimensi yang diukur. Pertama, persepsi. Dari dimensi persepsi sebetulnya meningkat, dilihat dari grafik ya Bapak Ibu, nih yang pink naik dari 3,68 menjadi 3,83. Jadi sebenarnya masyarakat tuh sudah semakin tahu nih korupsi itu apa, bentuknya seperti apa, terus apa namanya, ya kalau di sekitar dia seperti apa sih contoh korupsi, itu sebenarnya sudah lebih paham sekarang. Tapi kemudian dari sisi pengalaman, meskipun relatif sama sebenarnya, tapi dari sisi grafik memang ada sedikit penurunan dari 3,91 jadi 3,90. Nah, ini kenapa tadi penting untuk diintervensi, karena tahu sih, tapi ternyata dari sisi pengalaman masih ada penurunan. Berarti masih ada kecenderungan publik itu memberikan uang atau fasilitas yang lebih dari ketentuan ketika mereka berhubungan dengan layanan publik. Bahkan ketika kita ada data di tahun sebelumnya,
data tahun 2020 itu 73% itu sukarela memberikan uang atau fasilitas yang lebih dari ketentuan ketika akses layanan publik. Nah, ini karena ini memotret masyarakat, tentunya kita punya andil nih dalam survei ini gitu. Semakin kita paham korupsi seperti apa, dan kita juga bisa lebih aware, termasuk dalamnya dari sisi perilaku, kitalah yang bisa mengubah grafik ini nanti naik atau turun. Ini tadi statistik tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, memang paling banyak kalau dari sisi jenis perkara itu di penyuapan, Bapak Ibu. Tapi kalau dari sisi profesi, swasta. Nah, 80% kasus korupsi yang diungkap melibatkan sektor swasta dan publik, itu modusnya memang suap menyuap dan gratifikasi. Nah, ini memang kenapa penting untuk kita, kemarin memang request dari panitia, salah satunya adalah materi gratifikasi ya, karena memang ketika kita berhadapan dengan publik, rawan sekali, baik itu dengan publik maupun mitra kerja, itu rawan sekali yang namanya dua hal ini, suap menyuap dan gratifikasi. Ini terkait jenis-jenis tipikor. Kalau berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Tipikor, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, perseorangan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ada 30 jenis, namun dikelompokkan menjadi 7 jenis besar, supaya kita nggak bingung ya, nih kalau misalnya 30 susah juga ngapalnya, gitu. 7 lebih mudah. 1, ada kerugian keuangan negara, kemudian ada penggelapan dalam jabatan, ada perbuatan curang, ada pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi. Jadi meskipun tadi di pemahaman pasal 2 itu soal kerugian keuangan negara, tapi ada 6 lainnya yang masuk jenis tindak pidana korupsi. Nah, ini sedikit tentang kenapa sih korupsi? Karena adanya niat, lingkungan, dan kesempatan. Niat, artinya ada dorongan dari dalam diri seseorang itu memang untuk melakukan fraud. Contohnya gaya hidupnya, atau karena punya hutang, atau ketergantungan akan sesuatu, dan yang paling mungkin ya karena terdorong keserakahan tadi ya, gaya hidup mewah akhirnya terus serakah. Kemudian ada juga faktor lingkungan. Kadang pelaku tuh mencari pembenaran atas tindakannya. Misalnya merasa ingin membahagiakan orang-orang yang disayang, membahagiakan keluarga. Jadi beliin keluarganya mobil satu-satu setiap anggota keluarga, tapi ternyata sebenarnya uangnya nggak ada, akhirnya dia cari-cari. Atau merasa sudah kerja cukup lama dan merasa berhak, karena sudah lama mengabdi, jadi merasa berhak untuk ngambil lebih dari yang seharusnya dia dapat. Kemudian ada kesempatan. Kesempatan inilah yang berhubungan dengan sistem ada kurang pengawasan atau ada penyalahgunaan wewenang di situ. Nah, ini dampak korupsi. Menurut United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC, korupsi di sektor ekonomi bisa merusak merusak pasar, harga, dan persaingan usaha. Pada sektor politik bisa merusak proses demokrasi, bisa meruntuhkan hukum juga, menurunkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Bahkan di pelayanan publik misalnya bisa terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau menyebabkan kejahatan lain berkembang juga. Misalnya kemudian muncul kemiskinan dampaknya, akhirnya muncul ada perampokan dan tindak kejahatan lainnya. Atau misalnya dampak lain korupsi di lingkungan hidup misalnya, akhirnya terjadi kerusakan alam yang sebenarnya akhirnya kita juga yang akan jadi korban ketika alam yang membalas itu. Tadi ketika kita berbicara tentang korupsi sendiri, kenapa sih korupsi itu menjadi kejahatan luar biasa? Karena memang korupsi itu bisa dilakukan siapa aja. Kemudian bahkan bisa terorganisasi korupsinya. Dan juga dia targetnya random. Atau korbannya random sebenarnya. Jadi bisa jadi korupsinya di pusat, tapi yang jadi korban juga saudara-saudara kita di daerah. Kemudian bahkan bisa terjadi lintas negara, seperti misalnya waktu KPK menangkap Nazarudin.
Nah, sekarang kita masuk ke integritas. Nah, ketika kita bicara tentang integritas, tadi berbicara tentang korupsi secara hukum, ada juga nih korupsi yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Kita biasanya bilangnya perilaku koruptif. Nggak selalu berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tapi ada nih korupsi kecil-kecilan di sekitar kita atau perilaku koruptif yang juga ternyata menjadi bibit-bibit korupsi. Nah, sebelum masuk ke tadi korupsi yang perilaku koruptif, ini ada beberapa materi tentang menjaga integritas juga dari individu itu sendiri. Jadi untuk menjaga integritas kita harus menghindari konflik kepentingan atau mengendalikan konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan itu apa? Konflik kepentingan itu ketika penyelenggara negara memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi, yang karena kepentingan pribadinya itu nanti bisa mempengaruhi keputusan yang diambil sehingga bisa mempengaruhi kualitas kinerjanya. Misalnya kita bekerja di suatu instansi, punya jabatan, tapi kita juga punya peran, namanya manusia memiliki peran sosial, memiliki beberapa peran gitu. Salah satunya peran sosial misalnya kita ketua komunitas hobi misalnya, yang ternyata one day bisa bertemu kepentingan dengan instansi tempat kita bekerja. Kemudian itu di suatu kejadian, di suatu momen, bertemunya kepentingan tadi bisa jadi mempengaruhi objektivitas kita ketika mengambil keputusan misalnya, jadi mempengaruhi kualitas kinerja kita. Nah, ini adalah bentuk-bentuk konflik kepentingan, ada menerima gratifikasi, penggunaan aset jabatan, penggunaan informasi rahasia, dan lain-lain, menentukan besarnya gaji, penangkapan jabatan, dan ada bahkan pengawasan tidak sesuai prosedur juga termasuk bentuk konflik kepentingan. Ini titik rawan korupsi di layanan publik. Ini ada dari sisi pemberi layanan dan ada dari sisi pengguna layanan. Dari sisi pemberi layanan memang rawan yang berkaitan dengan karena mereka punya kuasa nih. Jadi rawan nih adanya pemerasan, rawan adanya penyalahgunaan wewenang, dan rawan adanya konflik kepentingan. Sementara dari pengguna layanan, rawan gratifikasi dan suap. Nah, bedanya apa? Nanti kita juga akan bahas nih di belakang. Nah, ini ada gratifikasi, ada suap, dan ada pemerasan. Kalau gratifikasi itu apa? Gratifikasi itu yang berhubungan dengan jabatan, sifatnya tanam budi, dan tidak membutuhkan kesepakatan. Kalau suap, dia ada kesepakatan. Jadi kalau tadi gratifikasi itu nggak butuh kesepakatan sebenarnya, karena dari salah satu pihak aja nih ngasih. Dan kalau suap, dia biasanya dilakukan secara tertutup. Ada deal-dealan yang dilakukan secara rahasia. Sementara kalau pemerasan nih, pemerasan juga dari salah satu pihak. Tapi bedanya sama gratifikasi, yang ngasih itu yang penerima layanan. Nah, sementara pemerasan itu yang minta adalah yang pemberi layanan. Dan sifatnya memaksa, tentunya mengandung penyalahgunaan kuasa di sana. Nah, tadi ketika masuk ada 3 jenis, kita masuk ke gratifikasi nih, request-nya panitia. Cuman mungkin gratifikasi di sini yang saya bahas adalah mungkin masih permukaan aja ya, tapi nanti Bapak Ibu jika membutuhkan sesi yang lebih detail tentang gratifikasi bisa mengundang Direktorat Gratifikasi kami, mungkin bisa dalam bentuk BIMTEK atau bentuk sesi yang lain yang lebih mungkin fokus tentang suatu topik tertentu. Nah, jadi ini Bapak Ibu, survei partisipasi publik tahun 2019 itu dari sisi segmen, ada 2 segmen yang dipotret di sini, segmen masyarakat dan pemerintah. Nah, dari sisi segmen pemerintah, itu hanya 13% responden yang pernah lapor gratifikasi. Sementara dari sisi masyarakat, hanya 37% yang mengetahui istilah gratifikasi. Jadi, masyarakat kira-kira taunya apa ya? Masyarakat taunya mungkin hanya sebatas pemberian. Jadi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Masyarakat biasanya cuma tahu dari sisi ya ngasih aja pemberian karena sesuatu, bisa jadi karena sukarela, karena merasa dibantu, terima kasih, atau yang lainnya ya, cuma mau ngasih aja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita penyelenggara negara atau pegawai negeri, kita harus hati-hati yang namanya gratifikasi. Gratifikasi itu bisa apa aja, bisa uang, bisa barang, bisa komisi, bisa diskon, bahkan paket liburan dan biaya pengobatan. Mau diterima dalam maupun luar negeri, ataupun yang
yang menggunakan sarana elektronik maupun yang tanpa sarana elektronik. Nah, jenis gratifikasi seperti apa? Ada dua di sini, yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang tidak, yang belum tentu berkaitan dengan pekerjaan. Nah, kalau yang berkaitan dengan pekerjaan, ini ada dua jenisnya. Ada yang jenisnya suap dan jenisnya dan gratifikasi dalam kedinasan. Nah, kalau kita sudah bicara tentang yang jenisnya suap, tentunya memang harus tolak. Kalau memang nggak bisa ditolak itu yang seperti apa sih? Nggak bisa ditolak itu ketika misalnya kita nggak terima langsung, jadi yang terima mungkin keluarga, kita nggak sempat nolak kan jadinya gitu ya, udah tiba-tiba udah dikirim di rumah aja, yaitu kita harus laporkan. Contohnya gimana? Misalnya uang ucapan terima kasih, hadiah yang berkaitan dengan pekerjaan, fasilitas transportasi dan akomodasi, atau uang saku dari rekanan yang berdasarkan kebijakan sepihak oleh pengundang, atau fasilitas hiburan dan wisata yang sebenarnya nggak relevan sama penugasan. Itu contoh-contoh yang gratifikasi jenisnya suap, itu yang harus ditolak ataupun harus dilaporkan. Sementara ada juga gratifikasi dalam kedinasan. Ini boleh diterima, tapi harus dilaporkan. Misalnya, kalau tadi fasilitas yang dari salah satu pihak doang, itu fasilitas tapi yang berdasarkan penugasan resmi dari instansi. Jadi karena berdasarkan penugasan resmi, sebaiknya dilaporkan. Kemudian door prize cindera mata yang diterima saat menjalankan penugasan resmi dari instansi. Ini juga harus dilaporkan karena gratifikasi dalam kedinasan. Misalnya, pernah kejadian kami mendapat plakat, tapi plakat itu biasanya kan atas nama instansi, biasanya satu. Tapi ini kami mendapat plakat itu satu orang satu. Dan ternyata plakat tersebut ada perhiasannya, jadi ada mutiara kalau tidak salah di dalam situ yang memang harganya lumayan. Nah, karena memang diberikannya per orang satu, bukan atas, kalau instansi mungkin hanya akan satu kan, tapi ini satu tim dapat semua, jadi mereka harus melaporkan gratifikasi tersebut. Kemudian ada juga yang bukan gratifikasi. Nah, kalau yang bukan gratifikasi ini nggak harus dilaporin, boleh aja diterima. Contohnya apa? Diskon dan bonus pembelian yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Misalnya kita ke mall, ada diskon besar-besaran nih mau tahun baru, yaitu kita bisa ambil karena itu berlaku untuk semua masyarakat. Kemudian door prize yang berlaku untuk seluruh masyarakat juga, atau makan minum atau seminar kit yang berlaku atau diberikan untuk seluruh peserta kegiatan, itu juga bisa diterima dan nggak harus dilaporkan. Jadi misalnya ini kita lagi webinar gini, ternyata dapat konsumsi nih diantarin ke ruangan masing-masing, semua peserta dapat, ya kita bisa dapat juga. Gitu. Kecuali kita tiba-tiba dibedakan sendiri nih, kita diajak makannya di restoran mewah, itu juga bisa termasuk dengan gratifikasi. Nah, ketika kita diharapkan pada tadi dapat gratifikasi, kita bisa melakukan identifikasi ini. Gift. Pertama, yang dilihat adalah giver, memberinya, siapa yang memberinya, ada hubungan apa enggak, kitanya siapa nih gitu, kitanya ada kewenangan untuk memutuskan sesuatu enggak, kebijakan sesuatu enggak, kemudian pengaruhnya dari pemberian ini tuh mempengaruhi keputusan apa enggak ya, mereka berusaha mempengaruhi enggak ya, terus bertepatan dengan momen pemberian keputusan itu enggak ya, misalnya kita dapat hadiah nih, sebenarnya ya enggak ada hubungannya, kalau dari orangnya kayaknya enggak ada hubungannya, tapi momennya pas nih, saya harus memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan dianya enggak, tapi ternyata saudaranya atau siapanya gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Favor, mengharapkan sesuatu atau tidak si pemberi gift itu. Gift diberikan secara ikhlas tanpa pamrih, enggak harus kita balas, enggak. Kemudian trust, ini yang penting juga sih. Mungkin dari sisi giver, influence, favor nggak ada masalah nih, tapi kalau dari sisi trust, kira-kira kalau kita terima mempengaruhi kredibilitas organisasi kita nggak ya gitu, atau instansi kita. Jadi mungkin dari sisi yang lain-lain nggak masalah, tapi tetap aja kalau kita terima, pandangan orang kepada kita atau kepada instansi kita akan berbeda. Misalnya, wah nerima gratifikasi nih gitu, padahal dari atas-atasnya nggak masalah. Jadi memang kenapa kita tetap perlu perhatikan itu kalau misalnya ada gratifikasi atau ada pemberian yang diberikan kepada kita. Tadi gimana pengaruhnya ke kredibilitas organisasi, gimana kalau rekan kerja kita lihat, dan yang lainnya. Nah, tadi gratifikasi itu selalu kita bilang akar dari korupsi.
Apalagi nih ketika gratifikasi dan konflik kepentingan itu bisa memicu korupsi. Tadi termasuk konflik kepentingan sendiri, ketika nggak bisa dikendalikan, dia bisa memicu adanya pelanggaran etik. Bisa jadi awalnya pelanggaran etik, kemudian dari pelanggaran etik bisa jadi terus korupsi tadi. Nah, tadi ketika berbicara tentang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, kalau dari KPK ada Prakom nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Di dalamnya ada kriteria-kriteria gratifikasi yang tidak dilaporkan itu apa aja sih? Nah, ini ada video juga, mungkin ketika Bapak Ibu realnya yang kayak mana ya yang kita nggak perlu laporin tuh. Nah, ini di sini ada dalam video ini. Izin, maaf, saya belum share sound sepertinya. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Tahukah kamu bahwa tidak semua gratifikasi itu dilarang? Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terbagi menjadi dua kategori. Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yuk kita lihat apa saja yang termasuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek atau nenek, bapak, ibu, mertua, suami atau istri, anak, menantu, keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, poin rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, hitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000 setiap pemberi. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran dan kepatutan. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, paling banyak senilai Rp300.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum. Pemberian cenderamata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, jadi sekarang Anda tidak perlu bingung lagi bahwa ada bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yuk dukung program pengendalian gratifikasi untuk Indonesia bebas dari korupsi. Ya, jadi itu Bapak Ibu beberapa negative list, beberapa kriteria yang gratifikasi yang kita nggak perlu laporin. Jadi mungkin tadi kan ada banyak
apakah kemudian muncul di pikiran apakah semua yang saya sudah pernah terima harus saya laporkan gitu, tapi ternyata nggak semua nih Bapak Ibu. Ada beberapa yang memang nggak masalah nih kalau kita nggak lapor. Karakteristik umumnya seperti apa? Berlaku umum tadi, misalnya kayak tadi seminar kit, snack box, atau makan siang dari hasil seminar, yang semua orang dapat itu nggak masalah. Kemudian nggak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau peraturan, misalnya peraturan internalnya di kantor Bea Cukai Merak, atau misalnya dalam ranah adat istiadat tadi misalnya, atau kebiasaan norma yang hidup di masyarakat tadi, ada nikahan, kelahiran, misalnya hitanan gitu, atau dipandang sebagai wujud ekspresi keramah tamahan dari misalnya makan pisah sambut tadi ya, itu juga bisa. Nah, lapornya gimana? Kalau lapornya sendiri sekarang udah banyak, bahkan sudah lebih mudah karena kita sudah ada gratifikasi online, ada yang buat HP, ada juga yang website. Nah, ini gratifikasi online, aplikasi di mobile, ada juga website goal.kpk.go.id, atau yang masih maunya sekalian datang ke KPK bisa datang langsung, atau lewat email juga bisa. Jadi sekarang memang sebenarnya nggak ada alasan ya kalau kita mau nggak lapor nih, gitu. Atau kita lewat UPG-nya instansi masing-masing juga bisa, lewat unit pengendali gratifikasinya. Apakah nanti di Bea Cukai Merak sudah ada, itu juga bisa langsung ke kantornya sendiri. Seperti apa pelaporan per tahunnya. Sebenarnya bukan masalah banyak-banyakan laporan ya, tapi bagaimana awareness dari pegawai sendiri ketika dia mendapat sesuatu, dia sudah sadar untuk melaporkan, sebenarnya lebih di situ. Nah, sekarang kita masuk ke integritas. Integritas itu seperti apa sih? Ya, seperti yang kita tahu ya. Mungkin ini juga udah sering nih didengar, integritas itu keselarasan, pikiran, perkataan, perbuatan dengan standar norma, hukum, atau nilai yang berlaku. Nah, tadi ketika kita bilang soal korupsi, ada juga yang namanya perilaku koruptif. Korupsi nggak cuma soal keuangan negara, kerugian keuangan negara, tapi juga ada soal perilaku koruptif yang ada di sekitar kita. Yang seperti apa tentunya yang bertentangan dengan nilai-nilai ini, nilai-nilai yang dikorupsi. Tapi misalnya ketika lihat nilai-nilai yang dikorupsi ini, kayaknya nggak cuma ini deh Mbak, atau kayaknya ada yang nggak perlu deh Mbak, karena termasuk di salah satu nilai. Nggak apa-apa juga, ini nggak saklek, ini hanya nilai-nilai yang KPK bawa, ada 9. Kita nyingkatnya Jumat bersepeda kakak. Nah, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Mungkin ada yang pernah dengar, kayaknya dulu KPK nyingkatnya beda deh. Iya, dulu kita nyingkatnya Jupe Mandi Tangkar Sebedil. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, cuman kita sekarang punya singkatan baru nih, launching singkatan baru, jadi Jumat bersepeda kakak. Dan ini sebenarnya nilai-nilai yang sebenarnya sehari-harinya kita praktekkan ya. Bahkan sejak kita lahir sampai sekarang juga kita masih melakukan itu gitu. Bukan hal-hal baru lagi nih. Misalnya jujur, bahkan sejak kecil kita sudah diajarkan sejak jujur. Baik itu di keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga besar misalnya, di sekolah misalnya sekolah baik itu informal maupun formal, kemudian juga di lingkungan bermain, lingkungan sosial juga. Ini sebenarnya hal-hal yang sudah kita aplikasikan sehari-hari, cuman perlu dirawat saja mungkin ya. Nah, kalau sebagai individu, mungkin kalau sebagai pegawai seperti apa? Tentunya menjadi pribadi yang disiplin dan taat kode etik, ditunjukkan dengan kinerja dan loyalitasnya, serta melaksanakan pelayanan publik tanpa korupsi. Nah, ini ada sedikit cuplikan, tadi kita bicara tentang korupsi yang ada di sekitar kita, korupsi kecil-kecilan, perilaku koruptif. Nah, ini ada sedikit contoh video yang mungkin relatable ke kita. Ini hasil karya dari Anti Corruption Film Festival 2020, kategori vlog. Pesertanya rekan-rekan kita dari Kementerian Perhubungan. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu juga ingin melihat video-video yang lain, itu ada di YouTube-nya KPK, baik itu yang dari awal banget nih, sampai yang terakhir kita 2021 kemarin baru awarding juga. Jadi ini nih Bapak Ibu, kita mau nunjukin, ini loh ada sih contoh-contoh perilaku koruptif di sekitar kita, bahkan di lingkungan kerja. Nama gue Denny, dan gue seorang pegawai Kementerian Perhubungan di Ibu Kota. Sejujurnya gue senang kalau bisa ngasih dampak ke orang banyak. Karena itu, gue memutuskan untuk bikin vlog.
Mungkin dengan bikin vlog, gue bisa dengan mudah mencurahkan pikiran sama unek-unek gue. Yo, this is my very first vlog bersama gue Denny di ANY Asik. Di sini my first vlog gue akan ngebahas tentang korupsi. Tenang, bukan korupsi skala besar. Gue mau ngebahas tentang korupsi skala kecil. Gue pengen ngebuktiin ke kalian bahwa di kantor gue pun ada korupsi walaupun dengan skala kecil. Aduh, prihatin banget gimana cara menanggulangi. Apaan nih? Oh no. Gue lagi nge-vlog bro. Aduh, lu kesana deh. Nanti masuk kamera gue, aduh. Ya elah. Nanti kalau masuk nitip ya ke bos ya. Aduh. Dulu. Aduh, nggak bisa, sorry ya bro ya. Jangan sama gue, sama yang lain aja ya. Nitip. Sorry, nggak bisa. Ya. Nah kan, itu salah satu contoh kecilnya korupsi. Walaupun sepele ya, nitip absen doang. Tapi tahu kan ujungnya kemana? Aduh. Pusing deh. Kita kembali lagi ke tempat yang lain. Oke, bye-bye. Asiknya nih, bikin laporan sambil ngemil. Asiknya. Ngemil ciki, coklat. Bayar kali, dikira bansos, main ngambil-ngambil aja sembarangan. Cuma satu doang. Mau satu, mau dua, mau tiga, kasihan itu pedagangnya tetap rugi. Perhatikan guys ya, yang kayak tadi itu hitungannya udah korupsi. Mau ngambil satu atau dua pun, berapapun, jatuhnya rugi pedagangnya. Nih kayak gini nih ya, beli satu, bayar satu. Nih. Asik banget mabarnya. Udah make wifi gratis, AC gratis, listrik gratis. Waduh, mas, gak kasihan sama karyawan yang lain. Kerjaan udah banyak nih, masnya bukan bantuin, malah nunda pekerjaan. Jangan mabar mulu mas. Hoi, aduh. Nah, mbaknya juga lagi nih nangis-nangis nonton drama Korea. Mbak, kantor juga menangis lihat kelakuan mbak. Kalau jam istirahat sih nggak masalah. Mau jungkir balik juga. Ini masih jam kerja malah nonton drama Korea. Kapan kantor kita maju, mbak? Aduh. Aigo, Nuna. Ini tuh korupsi. Nih guys. Yang satu mabar, yang satu nonton drama Korea. Kalau jam istirahat sih nggak masalah. Ini jam kerja. Ini tuh kurang disiplin. Termasuk korupsi tanggung jawab. Jangan ditiru ya guys. Sekarang gua mau meeting. Meeting. Mas bro, kemana? Yuk kita meeting. Ntar aja ngopi dulu lah. Kok ngopi sih? Udah mulai loh. Kang, udah jam segini. Pagi-pagi belum ngopi nggak enak. Ayo ngopi dulu. Waduh, kagak dah. Yaudah, gua ngopi duluan bentar ya. Yo guys, terkadang bibit-bibit kecil korupsi ini udah ada di dalam tubuh kita. Seperti bohong-bohong kecil untuk menghindari teguran. Berbohong kecil untuk menunda pekerjaan dengan alasan yang tidak jelas. Ini nggak keren banget. Ini adalah korupsi waktu. Wah, pokoknya saya mau lanjut meeting. Semoga meetingnya lancar. Oke? Mohon izin bu, telat bu. Kenapa bisa telat? Ada demo di depan kantor jadi susah masuk. Demo apaan? Nggak tahu, ramai banget di kantor. Kamu banyak alasan. Udah duduk, bikin paparan sekarang. Ya, mohon izin bu. Demo apaan? Demo masak. Baru aja dijelasin. Kalau alasan kayak gini tuh termasuk korupsi. Gini ya guys, kita itu harus on time. Selain menghargai waktu, kita juga menghargai rekan kerja kita. Kalau kayak gini, 30 menit terbuang sia-sia. Waduh, hindari deh pokoknya korupsi kecil-kecil kayak gini. Ya, oke? Lagi pada ngapain ini? Pak. Lagi kerja ya? Kerja, Pak. Apa tuh, Pak? Ini kue, bagi rata ya? Pak, saya 2 ya, Pak. Banyak banget nih, Pak. Dibagi rata satu-satu. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Nah, tindakan korupsi itu bisa terjadi kepada siapa saja tanpa kita sadari. Makanya kita harus saling mengingatkan dan tidak boleh mentolerir kegiatan korupsi sekecil apapun. Karena korupsi bukan budaya kita. Oke? Mbak, maaf. Coba lihat dulu. Oh iya. Oke, terima kasih. Kok lo ngambil 2 ya? Hah? Kenapa? Maaf ya, Mbak. Ngingetin korupsi sekalian ngambil 2. Lapar, Mbak. Ya, jadi gitu Pak Ibu. Mungkin ada yang pernah menemukan nih atau mengalami hal-hal seperti itu. Misalnya dari sisi tadi tanggung jawab, disiplin, harusnya meeting tapi ternyata izin kemana dulu, atau
telat atau di kantor tapi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan yang lain. Nah, itu kan juga suatu bentuk perilaku koruptif di sekitar kita, terutama ini kalau ini contohnya di lingkungan kerja. Nah, ini sudahkah kita berintegritas? Yang namanya gerakan anti korupsi tentunya kita nggak mencari yang suci, yang nggak pernah dosa nih ya, tapi tentunya kita mencari orang-orang yang tahu ketika dia salah dan dia tahu dan mau untuk memperbaikinya. Nggak cuma itu, kemudian dia juga mau saling mengingatkan dan menegur, walaupun mungkin sulit, atau bahkan walaupun mengorbankan kepentingan pribadi. Jadi ada komitmen untuk menyampaikan kebenaran di sana. Nah, kalau tadi kita lihat contoh-contoh, kemudian dari sisi individu, apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi? Karena namanya manusia tadi, kita punya banyak peran, baik itu peran di kantor, peran di rumah, peran di masyarakat, mungkin peran di teman-teman main, atau teman-teman komunitas hobi, dan lain sebagainya. Tentunya sebagai individu kita juga bisa nih, dari peran-peran tadi, apa yang bisa kita lakukan. Misalnya tadi sebagai pejabat atau sebagai pegawai, kita menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan penuh integritas, profesional, tanggung jawab juga, sehingga korupsi itu nggak terjadi di lingkungan kantor kita. Kemudian sebagai orang tua tentunya menanamkan nilai integritas tadi, nilai-nilai anti korupsi sejak dini di keluarga. Atau sebagai pasangan, kita bisa menjadi pengingat ketika ada yang melenceng dari nilai-nilai integritas tadi. Atau secara peran sosial, kita bisa menjadi teladan. Tadi sebenarnya jadi pejabat juga kita harus punya teladan ya. Secara sosial kita bisa jadi teladan di masyarakat, atau bahkan menyerukan gerakan anti korupsi tadi, mulai dari lingkup terkecil di rumah. Dan membiasakan akrab juga, mengenali masyarakat, empati terhadap orang lain yang kekurangan. Paling tidak itu beberapa hal yang bisa individu lakukan dalam mencegah korupsi. Nah, dari akhir kata dari saya, kunci pencegahan korupsi itu jangan mau jadi korban, jangan mau jadi pelaku. Gimana caranya biar nggak jadi korban? Ya ketika melihat, jangan lupa dilaporin. Karena KPK, kunci keberhasilannya nangkepin koruptor, diantaranya hasil dari laporan masyarakat. Ketika mau melapor, bisa dengan beberapa kanal ini, bisa lewat call center 198, atau lewat email pengaduan@kpk.go.id, atau lewat KWS yang memang mau anonim nih misalnya, lewat KWS-nya KPK bisa, atau lewat WhatsApp. Demikian dari saya, mungkin itu Bang Iwa. Iwa tadi ya, benar ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Dian, luar biasa sekali materi yang disampaikan. Ya, pada intinya balik ke diri sendiri, yaitu integritas diri. Ya benar Mbak ya? Betul. Balik ke diri sendiri, kita jauhi kegiatan koruptif, kegiatan koruptif yang skala kecil terlebih dahulu, yang tadi di video sudah ditayangkan. Sebenarnya kalau tadi di KPK itu ada Jumat bersepeda kakak, ya. Pada intinya kalau di DJPD sendiri itu kita punya namanya klik jujur, yang mana poin satunya itu adalah jujur. Ya, kemudian ada 10 perilaku utama Kementerian Keuangan, mana poin satunya adalah bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Dan itu juga berkaitan dengan peneguhan di masing-masing individu pegawai untuk bersikap integritas. Luar biasa sekali materi yang disampaikan dari Mbak Dian. Betul. Ya. Oke, kemudian kita lanjut saja ke sesi tanya jawab. Ya. Boleh. Sesi tanya jawab pada hari ini kita batasi untuk 3 penanya saja, dan 3 penanya nanti masing-masing akan mendapatkan hadiah ya yang disediakan oleh panitia. Mohon izin, ini yang share screen bisa di-close dulu share screen-nya. Ya, oke, kita teruskan dulu saja. Baik, ini untuk sudah ada masuk penanya pertama. Ya, ini ada penanya. Sebentar, tadi sudah ada di
Ya, ada pertanyaan, Mbak Dian. Apakah mengajak makan atau mengirim kue? Maaf, ketutup lagi. Ya. Apakah mengajak makan atau mengirim kue termasuk sogok atau korupsi? Maaf, suaranya masih belum keluar. Oke, mau langsung dijawab atau mau kita tampung dulu? Langsung dijawab aja. Langsung saja, baik. Ya. Terima kasih. Dari siapa tadi, Bang, ininya yang Ya. nanya? Ini ada pertanyaan dari Joni dari Oke. Indorama. Terima kasih Pak Joni. Tadi ya, mengajak makan-makan dan kirim kue apakah termasuk korupsi gitu ya? Tadi kan kita ada sempat bahas nih, ada suap, nyuap, ada gratifikasi. Nah, ketika kita berbicara tentang kita ajak makan-makan dan kirim kue nih dari mitra misalnya. Nah, ini kita tuh harus lihat dulu dari siapa sih ini kita mendapat tadi ada kita identifikasi gift tadi ya, dari secara ini misalnya dari sisi si pegawainya, si apa bahasanya, penyelenggara negara atau pegawai negerinya. Kita lihat siapa yang memberi. Nah, siapa memberi itu apakah dia ada hubungan dengan apa yang akan kita putuskan. Tadi misalnya kita lagi pengadaan, terus yang ngasih vendor, tentunya memang kita sebaiknya menolak gitu. Kalau misalnya dari sisi yang penyelenggara negara atau pegawai negeri. Nah, kalau dari si pemberi, memang apa ya? Kalau kita boleh bilang semua yang bersifat pemberian itu termasuk gratifikasi. Nah, oleh karena itu memang sebaiknya sama-sama membiasakan untuk tidak memberi atau menerima sesuatu. Karena tadi gratifikasi tadi tidak memerlukan adanya deal-dealan, bisa dikasih oleh salah satu pihak, kemudian tapi bisa sifatnya tanam budi. Nah, kalau kita ya mungkin sifatnya ikhlas sekarang, tapi ternyata bisa jadi pamrih misalnya gitu. Walaupun ini saya nggak menduga-duga kalau nanti akan jadi pamrih gitu ya, tapi kita menghindari kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi daripada kita mengambil resiko, tapi tahun depannya misalnya ketika pengadaan lagi kita jadi mungkin sekarang cuma terima kasih karena kita proyeknya udah selesai nih, terima kasih ya Bapak, kita sudah kerjasama dengan baik nih di tahun ini gitu. Tapi di tahun depan pas pengadaan lagi jadi ada pamrih tadi gitu. Nah, itu memang sebaiknya dihindari yang seperti itu, baik itu dari sisi yang memberi maupun yang menerima gitu. Gitu, Bapak. Salah satunya tadi mungkin memang bisa dilaporkan saja ketika ragu apakah itu pemberian termasuk korupsi yang tadi gratifikasi atau suap tadi. Suap tadi ketika memang ada sesuatu yang ada deal-dealan tadi, Pak. Misalnya tolong lancarkan proyek ini, saya kasih sekian persen. Nah, itu ada deal-dealan di situ. Satu minta sekian, satunya bersedia memberikan timbal balik gitulah istilahnya. Ada deal-dealan di situ. Tapi kalau misalnya gratifikasi tadi nggak butuh timbal balik, sebetulnya nggak butuh deal-dealan. Satu aja ngasih hadiah aja, ngasih parcel aja, itu bisa jadi itu udah gratifikasi. Nah, gimana menghindarinya? Laporkan saja ketika kita memang ragu. Nah, ketika kita lapor pun kita harus memang untuk menjaga diri, kita sebaiknya memang sudah declare kalau ketika kita diberikan sesuatu sebaiknya nggak usah gitu. Pak, ini saya nggak usah dikasih. Emang lebih amannya nggak usah dikasih gitu. Emang lebih amannya nggak usah dikasih. Bapak juga lebih enak kok nggak ngasih saya gitu, nggak keluar uang, nggak keluar tenaga untuk nganterin gitu. Jadi kita sama-sama menjaga itu aja sih. Gitu. Ya, baik. Mbak, boleh jelasin nggak sedikit? Boleh, Bapak, silakan. Ya, kan kita namanya orang bukan saya menjelekkan orang timur enggak sih ya, tapi kita kan biasa ya namanya, nggak ada sih perasaan mau kemudian mogok gitu. Apa sih artinya ya nambah-nambah temen gitu kan perusahaan itu kan hanya sebentar pada saat kita bekerja. Jadi di luar itu kan setelah itu besok itu tak kapan kita pensiun kita masih bisa kongko-kongko, mungkin dia punya kebun, punya sawah, kita bisa main-main apa gitu.
Saya pikir itu tipikal orang Indonesia ya yang agak sulit gitu dihilangkan. Dan kita juga bukan maksudnya traktir nyobok mempengaruhi keputusan sih enggak ya. Betul. Itu gimana tuh, Mbak? Ya, betul Pak. Mungkin memang dari pemberi nggak ada niatan seperti itu ya Pak. Tapi memang kita menjaga dari sisi pegawai negeri dan penyelenggara negaranya Pak. Karena mereka memang kan terikat pada sumpahnya, kemudian mereka terikat pada kode etiknya. Jadi kita dari sisi penyedia misalnya, dari sisi vendor tadi misalnya, ya sebaiknya kita juga kita jaga ini teman-teman kita supaya nggak harus terkena hal-hal yang mungkin melanggar dari aturan yang seharusnya mereka jalankan gitu sih Pak. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi untuk silaturahmi, untuk menjaga relasi, sebenarnya tidak harus juga kita dengan pemberian kan ya. Kita bisa tetap komunikasi misalnya, kita juga tetap bisa dalam bentuk yang lain gitu. Kita bisa, atau mungkin misalnya proyeknya udah selesai lama, atau tadi misalnya udah pensiun, kita supaya nanti kita ada saudara itulah pas pensiun. Enggak apa-apa, nanti pas pensiun kita kontakkan lagi, kita silaturahmi lagi, itu nggak masalah juga. Nggak bergantung juga dari pemberian kita gitu sebenarnya. Tanpa pemberian itu pun kita tetap bisa melaksanakan silaturahmi tadi. Gitu, Pak. Memang mungkin sulit ya Pak, karena memang tadi sudah tadi mungkin kayak kalau tadi Bapak pembahasan mungkin adatnya orang timur gitu, tapi kita bisa kok membiasakan setidaknya dari sisi ini gitu. Mungkin kalau kita di masyarakat biasa nggak masalah, tapi kita menjaga rekan-rekan kita yang punya kode etik dan sumpah tadi dari sisi penyelenggara maupun pegawai negerinya gitu. Gitu Pak Joni mungkin. Cukup Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya. Kemudian Mbak Dian ada pertanyaan yang kedua dari Pak Agung PT Baltik. Apakah kita mengasih sebagai ucapan terima kasih secara pribadi dengan ikhlas dan nggak ada yang dirugikan? Apakah itu termasuk juga korupsi? Silakan Mbak Dian. Terima kasih Pak Agung. Tadi kalau apakah semua, tadi kan saya sempat sampaikan ya, kalau pemberian secara umum itu memang namanya gratifikasi sama gitu. Tapi ada gratifikasi yang sifatnya bisa diterima dan harus dilaporkan gitu. Nah tadi ketika ucapan terima kasih itu kan tadi termasuk tuh yang bagian yang kita harus lapor. Jadi memang sebaiknya nggak usah gitu. Apalagi ketika memang tidak, itu di luar ketentuan gitu. Sebaiknya seperti itu. Kemudian sebenarnya ini saya kalau menjawab harus membagi ya, karena ada dari penyedia dan ada dari pegawai negeri. Jadi saya berusaha membagi dua sisi tadi. Kalau dari kita yang memberi, sebaiknya emang nggak usah ngasih Pak, karena tadi pegawai negeri dan penyelenggara negara punya aturan untuk tidak menerima sesuatu gitu. Jadi sebaiknya memang nggak usah dikasih, baik itu dari sisi, kecuali itu memang yang umum ya Pak. Tadi ketika hal-hal yang sifatnya gratifikasi yang tidak harus dilaporkan itu memang nggak masalah. Tapi ketika tadi bahasanya kan memberikan sesuatu atas dasar ucapan terima kasih, itu memang sebaiknya nggak usah Pak gitu. Baik, seperti itu kira-kira Pak Agung dari PT Baltic Ship Indonesia. Bagaimana, mungkin Pak Agung ada mau tambahan? Oke, baik, sudah cukup. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan dari, mohon izin, para pejabat atau para pegawai di lingkungan Kanwil Banten, Bea Cukai Merak atau Tangerang, atau mungkin dari rekan-rekan pengguna jasa lain, ada yang ingin bertanya? Mungkin saya nambahin ya, Bang Iwa tadi, dari ketika kita bicara tentang gratifikasi, ketika kita menerima sebagai pegawai negeri ataupun penyelenggara negara, kita bisa juga loh declare dalam arti, Bapak, Ibu, ketika kami
kami tidak boleh menerima seperti ini. Tapi kalau kami tetap diberi, kami akan lapor. Dan ketika lapor, kami harus menyampaikan kronologi. Dan jadi kalau tadi kita lapor ke goal, itu kan ada nanti siapa yang menerima, siapa yang memberi, dan kronologinya seperti apa. Nah, itu salah satu cara menjaga diri, juga kita bisa sampai ini ke mitra kita bahwa kami tidak boleh nih menerima yang kayak gini. Kalaupun memang kami diberi, kami akan lapor. Gitu. Jadi itu juga menjadi bentengan kita supaya memang kita menegaskan nih kalau kita emang nggak nerima juga kok kayak gitu. Jadi kan kadang-kadang mungkin si yang mau memberi itu karena mereka nggak tahu nih, nggak enak nih kalau nggak ngasih gitu. Tapi kita juga perlu menegaskan diri juga kalau kita memang nggak nerima itu juga. Jadi dari dua sisi itu kita harus saling, dari si penyedia jasa juga kita melindungi nih teman-teman kita yang pegawai negeri supaya nggak harus bingung ketika nerima, harus lapor nggak ya, ini korupsi nggak ya, gitu. Jadi mendingan kita nggak usah ngasih. Tapi dari sisi pegawai negeri juga, karena kita emang nggak boleh, kita tegaskan juga supaya mereka nggak ngerasa nggak enak nih kalau nggak ngasih. Kita emang nggak nerima kok, gitu. Itu juga bisa dilakukan. Baik. Oke, dari rekan-rekan sekalian, atau dari mohon izin para pejabat, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu penanya lagi. Silakan. Yang mau tanya, Pak Dery. Siap, Pak Dery. Silakan Pak Dery. Ya, mungkin Pak Guntur dalam kantor Tangerang yang masih menyimak. Ya, kemudian terima kasih sudah diberi kesempatan bertanya ke Pak Dery, Bu. Kalau sebagian umum di Merak. Saya mau bertanya terkait ini, Bu, konsepsi atau pengertian benturan kepentingan itu seperti apa, Bu? Mungkin contoh-contohnya, karena kita setiap bulan ada laporan seperti itu. Mohon dikasih gambaran yang lebih konkret lagi, benturan kepentingannya seperti apa, Bu ya? Apa bedanya dengan nanti terkait ada gratifikasinya atau suapnya kah di situ dengan konteks yang eksternal begitu, Bu. Mungkin ini bisa jadi yang lain mungkin perlu pemahaman juga seperti saya. Agak bingung betul seperti apa ya, apakah pribadi kita dilihatnya atau dari eksternal gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Dery. Sebenarnya kalau mudahnya itu gini Pak, saya pernah mendengar, ini menurut saya mudah sih, saya tangkap waktu dapat dari sosialisasi ke saya juga gitu. Ketika ada satu aku dan beberapa saya, jadi aku nih kerja di KPK misalnya, kemudian ada beberapa saya itu, saya ketua RT misalnya, saya keluarga dari yang punya perusahaan sesuatu, kemudian saya juga anggota di komunitas sesuatu. Kemudian ada suatu kegiatan misalnya, satu kegiatan yang kita perlu vendor konsumsi misalnya. Ketika vendor konsumsi, kita mengambil dari orang-orang yang kita kenal. Kemudian kita butuh pengisi acara, kita langsung tunjuk yang misalnya kita mau ada kegiatan seni misalnya, terus kemudian kita tunjuk IO yang kita udah tahu gitu. Nah, misalnya itu dari yang kita kenal ini, terus akhirnya bertabrakan nih, saya yang kerja di KPK yang harusnya misalnya memilih segala sesuatu itu harus ada diskusinya, harus ada mekanisme pengadaannya, bahkan misalnya kemudian berbenturan dengan itu. Atau misalnya ketika mau melaksanakan pengadaan, tadi misalnya ada suatu event, kita butuh IO, terus kita yang seharusnya melakukan tender dengan terbuka, kita udah kasih tahu dulu nih sama seseorang, kalau kita mau pengadaan ini nih, kita butuh yang kayak gini. Akhirnya orang yang kita kenal itu sudah menyiapkan dengan spek yang memang kita butuhkan. Nah, misalnya itu. Dan itu cuma misalnya ke vendor tertentu, satu bahkan misalnya. Sehingga dia bisa stand out ketika ikut pengadaan kita. Itu juga bisa jadi benturan kepentingan. Atau sekedar misalnya, ya tadi misalnya pengadaan, terus kita langsung ngasih tahu nih, kita butuh pengadaan ABCD ke orang-orang yang kita kenal gitu. Sementara itu padahal seharusnya bisa terbuka dan kita bisa ada kompetisi yang fair di antara penyedia-penyedia. Nah, itu juga termasuk benturan kepentingan.
Dan itu memang harus dikendalikan karena bisa memicu pelanggaran etik mungkin awalnya. Seperti misalnya kalau di KPK dulu pernah waktu kasusnya Angelina Sonda, Broto Seno itu salah satu penyidiknya KPK kan. Nah, sebelum itu diusut gitu, penyidik akan sudah declare kalau saya ada hubungan, walaupun mungkin entah hubungannya teman, entah hubungannya keluarga gitu ya, misalnya kejadian gitu. Saya ada hubungan dengan seseorang ini, sehingga saya mundur dari kasus tersebut. Nah, itu juga salah satu menghindari konflik kepentingan. Nah, itu hal seperti itu yang kira-kira ketika kita ada di dalam situ tuh, dan ada orang yang kita kenal tadi, misalnya tadi vendor, kita kenal sehingga nanti akan mempengaruhi keputusan kita pas milih vendor tadi, atau kalau tadi pas di kasus nanti mempengaruhi keputusan kita ketika memproses kasus tersebut kayak gitu. Misalnya seperti itu sih Pak. Benturan-benturan kepentingan. Simpelnya tadi ketika saya kemudian, tapi kita juga punya peran banyak di luar yang kita kenal orang banyak, terus kita pengennya karena kita kenal percayanya sama orang-orang ini aja, terus akhirnya mekanisme itu mekanisme yang seharusnya dilalui tapi akhirnya nggak dilalui itu karena merasa sudah percaya dan akhirnya ada aturan yang dilanggar gitu. Kira-kira mungkin seperti itu Pak. Ya Bu, baik paham. Tapi kalau kita dasarkan dia kinerjanya baik, nggak apa-apa Bu ya. Prosedurnya memang kita memilih yang terbaik. Gitu. Dia berhasil dengan baik, pengalaman dari ini kerja baik. Saya pun seperti itu memilih. Betul. Yang kanan kita baik, kalau nggak baik kita ganti. Betul Pak. Jadi kan memang kalau tidak salah kalau pengadaan itu kita akan ada penilaian gitu kan kadang ya, menilai seperti apa. Misalnya di tahun ini kurang bagus nih ya, tahun depan kan itu akan penilaian itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan kita ketika memilih. Terlebih ketika ada pengadaan-pengadaan yang memang dikecualikan dan kita bisa, tadi misalnya kita kalau misalnya, seingat saya kalau PSA kita bikin iklan itu kan dikecualikan tuh, kita langsung bisa tunjuk. Nah ketika nunjuk itu kan kita butuh itu kan rawan juga tuh benturan kepentingan, tapi biasanya kita harus memilih dengan saya kriteria nilainya gitu. Dan nggak cuma satu biasanya, kita milih dari beberapa vendor yang kita rasa baik, kemudian kita tetap aja kita akan tanyakan konsep dari mereka dan kita pertimbangan dari beberapa vendor tersebut. Nah biasanya seperti itu juga. Ya baik Bu, paham Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dery atas pertanyaannya, dan juga bagi 3 pertanyaan tadi yang sudah dijanjikan oleh panitia nanti akan mendapatkan hadiah langsung dari panitia ya setelah ini. Baik, mohon izin para pejabat, pegawai dan rekan-rekan sekalian, seperti tadi di ketentuan yang sudah saya share sebelumnya, bahwa setelah ini akan ada kuis ya Mbak Dian ya. Iya betul. So, akan kita juga mau kalah nih, jadi nanti 3 besar yang jawab kuisnya paling bagus, kita juga ada merchandise dari KPK. Dikit aja. Oh boleh, masih ada yang mau tanya? Oh, ya. Tadi satu lagi boleh nih sebelum kita mulai. Siap. Halo, ada yang mau bertanya? Hilang sepertinya ya. Kayaknya langsung lompat lagi. Oh ya, halo. Siap. Silakan. Yang boleh sedikit mau tanya Pak? Sedikit aja. Siap. Silakan Pak Joni. Langsung. Seperti yang tadi itu bisa dipenjara nggak? Yang mana nih Pak? Mohon izin ininya. Yang tadi pemberian itu ya? Makan-makan gitulah. Oh iya. Sebenarnya kalau ini akan tergantung sih Bapak. Ketika dia
apa namanya, makan-makan tadi ada apanya gitu, ada deal-dealannya nggak, dan deal-dealan itu apakah kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara, apakah kemudian menyebabkan itu bisa dipidana memang ke arah situ. Jadi memang nanti tergantung dari pengembangannya. Jadi misalnya makan-makan tapi ternyata nyerahin uang gitu, itu bisa jadi tadi suap gitu kan. Tapi kalau misalnya makan-makan terus ada deal-dealan ngasih proyek A kepada vendor A kayak gitu. Nah, kemudian ternyata ada timbal balik juga karena vendor A dapat apa namanya? Proyek, pegawai B dapat sesuatu. Nah, itu kan ada kerugian keuangan negara di situ. Nah, disitulah akhirnya bisa pidana gitu. Tapi kalau misalnya nggak sampai ada kerugian keuangan negara, mungkin itu adalah perilaku koruptif yang kita harus kendalikan gitu. Oke, mungkin langsung kita ke kuis kali ya. Baik, Mbak Dian. Ya, silakan Mbak Dian, langsung ke kuis. Sudah muncul? Ya, sudah muncul. Saya akan copy juga linknya ke kolom chat. Bisa langsung ke link atau bisa masuk ke joinmyquiz.com dan enter join code 806556. Silakan bisa dibuka, yang pakai laptop bisa lewat webnya, atau yang pakai HP juga bisa lewat HP-nya, joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 806556. Ini udah ada Mbak Vivi nih tadi. Sudah ada 2 orang. Ini yang mungkin yang ikut di YouTube juga boleh masuk. Kalau ada yang mungkin kesulitan, biasanya kalau kita langsung ke link, ada yang harus login Gmail gitu ya. Nah, itu bisa lewatnya sini. Nanti masuk ke browsernya, joinmyquiz.com, enter join code. Tapi kalau bisa lewat link, langsung link juga mudah. Oke, sudah 17 orang. Sembilan belas. 23. Serta kita ada 100 ya tadi. Mungkin kita tunggu 2 menit lagi. Bisa masuk ke yang kesulitan, bisa masuk ke ini joinmyquiz.com, nanti ada enter code-nya. Enter join code-nya, masukkan kode ini. Nanti ada kolom masukin untuk join code-nya.
tunggu 40 kali ya, nanti kita bisa start. Nanti yang masih mau masuk juga masih bisa masuk lewat link atau enter join code yang ini. Oke, atau kita start aja sekarang, sudah 247. Yang pertama masih Faiz, kedua Zoya, dan Reza, 3. Wah, ini masih berubah-berubah nih, 3 besar. Masih berubah. Pertama ada Angga Arif, kedua Trafalgar, yang ketiga emoticon nih, keempat ada Faiz, dan 5 Ernia.
1 menit lagi ya. Oke, 3 besar kayaknya udah nggak berubah ini ya. KM saja. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama ada Faiz Eksim, 2 Trafalgar. Kemudian yang ketiga ada Angga Arif. Buat Bapak Ibu atau Mas Mbak ini yang ternyata masuk dalam 3 besar, bisa nanti email ke saya alamat pengiriman untuk merchandise-nya. Akan saya sampaikan email saya di chat, nanti bisa dikirimkan saja ke email. Untuk yang tadi ketinggalan nggak apa-apa, karena tadi kita sebenarnya untuk have fun aja di belakang, live quiz sambil apa ya, kita refreshing aja sebetulnya. Oke, sudah saya kirimkan email saya, nanti bisa di-chat saja alamat dan nomor yang bisa dihubungi, atau mungkin kalau misalnya satu kantor mau terpusat di kantor boleh juga, tapi kalau beda kantor kirimkan ke alamat pribadi juga bisa. Terima kasih Bang Iwa, terima kasih Pak Beni tadi atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan. Semoga yang baik-baik bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali Mbak Dian atas materi yang sangat bermanfaat. Dan tadi juga bagi para pemenang kuis, ya, tadi sesuai arahan Mbak Dian bisa langsung kirim ke email Mbak Dian. Ya, tidak terasa sampai 45 menit kurang lebih kami menemani rekan para pejabat, para pegawai dan rekan sekalian semua. Dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih hingga saat ini masih stay di Zoom meeting kita pada siang hari ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Baik, sebelum saya tutup, sebelum saya kembalikan ke MC, seperti biasa ada pantun sedikit, kayak gini pantunnya nih. Masukin jari ke dalam dasi. Saya Iwa undur diri, kembali ke rekan MC. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Iwa. Sebuah pantun spesial untuk mengapresiasi narasumber kita, Mbak Dian. Boleh dibantu cakepnya ya Bapak Ibu. Pergi ke Bekasi membeli batik. Cakep. Cakep. Belum. Pulangnya dengan kaki merangkak. Cakep. Terima kasih Mbak Dian yang cantik, sehat dan selalu untuk kita. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih. Tidak lupa juga webinar ini tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar kalau tidak dipandu oleh moderator yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan virtual untuk Bang Iwa. Cakep. Oke, cakep Bang Iwa. Mbak Vivi cakep. Amin. Terima kasih Bapak. MC-nya juga cakep. Oleh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga acara webinar tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, sekaligus reminder untuk kita, dan kedepannya kita dapat mengimplementasikan apa yang kita pelajari hari ini untuk memberikan kontribusi baik untuk kita sendiri, untuk instansi kita, dan untuk Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, sebelum acara ini ditutup, saya izin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner atas efektivitas edukasi dan komunikasi dari kegiatan kita hari ini melalui... Gimana, Dek? Siap?
Baik, saya izin mengingatkan kembali untuk mengisi kuesioner. Kuesioner yang linknya akan kami kirim di kolom chat Zoom. Daripada nanti kita lupa, lebih baik kita isi sekarang. Saya beri waktu sekitar 2-3 menit kepada Bapak dan Ibu. Silakan mengakses link yang sudah saya kirim barusan. Kita isi bersama. Bisa diklik di bagian kuesioner ya Bapak dan Ibu. Dan mohon diisinya sambil dibaca ya, karena nanti kalau diisinya rata kanan atau rata kiri nanti nilainya justru malah tidak baik. Mbak Vivi, saya izin pamit duluan. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Dian sekali lagi sudah mau sharing ke kami semua. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Cakep. Cakep. Mana sih? Nggak apa-apa. Cakep. Cakep. Arte kok tadi nggak ikut kemana Pak RT? Cakep. Siap. Mohon izin Bapak Ibu, silakan untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu ya. Saya juga sambil mengisi ini. Iya, cakep. Terima kasih Pak. Judulnya apa tuh ya? Lupa. Judulnya sosialisasi Say No to Corruption to Save Our Nation. Cakep. Judulnya ini udah Padahal di atasnya ada. Korupsi aja lah ya. Ya boleh Pak, nggak apa-apa ya. Nanti diedit ya. Bisa dibantu sama teman-teman kami. Tanggal berapa ini? Tanggal 8 Desember ya Pak. Tempat sosialisasi. Zoom. Sumbernya Ibu Dian ya? Ya betul Pak. Usianya nggak tahu. Usia siapa nih? Ini usia kita Pak, usia yang mengisi kuesioner. Jadi ya. Umur 21. Cakep. Cakep loh. Ini kelamaan di rumah nih Mbak Eva. Baik, sepertinya Dian sudah Maulida. cukup waktunya. Atau masih butuh beberapa menit lagi Bapak Ibu? Dikit lagi Mbak. Dikit lagi Mbak.